Selamat siang teman-teman. Di sini kami dari D3MI01. Kami mempunyai brand jersey olahraga. Anggota kelompok saya sendiri Yudhistira Ari Pratama dengan NIM 230200957, dan anggota satunya lagi Rana Prema Arfansyah dengan NIM 230200991, dan Muhammad Zain Arfan Arsyad dengan NIM 230200995. Di sini kami memilih brand jersey olahraga karena tingginya olahraga di Indonesia. Di sini tujuan brand jersey olahraga di Indonesia sangat populer di seluruh kalangan, dan juga sering adanya event olahraga, dan juga adanya event olahraga kita juga perlu adanya jersey team. Tujuan dari sebuah brand jersey olahraga melibatkan berbagai aspek baik dalam konteks bisnis maupun kebutuhan konsumen. Berikut adalah beberapa tujuan umum dari brand jersey olahraga. 1. Pemenuhan kebutuhan pecinta olahraga. Performa, menyediakan jersey yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan performa atlet atau pencinta olahraga. Desain, menawarkan desain yang menarik dan sesuai dengan tren mode olahraga. Kedua, membangun identitas merek. Brand recognitions, menciptakan produk yang mudah dikenali dan diingat oleh konsumen, baik melalui logo, warna, atau desain yang khas. Konsistensi merek, mempertahankan konsistensi merek dalam desain dan kualitas produk untuk membangun citra merek yang kuat. Sekian dari saya, dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Yudis tadi. Saya Zain dengan nomor induk mahasiswa 23.02.01995 akan melanjutkan materi atau pembahasan dari ini ya, brand jersey-nya. Nah, yang kedua adalah rencana implementasi jersey olahraga. Seperti yang terlihat di sini, implementasi jersey olahraga ini melibatkan serangkaian langkah untuk merancang, produksi, memasarkan, dan menjual produk-produk tersebut ya. Berikut adalah beberapa tahapan umum yang terlibat dalam implementasi jersey olahraga. Yang pertama ini melalui riset pasar dan identifikasi kebutuhan. Ya, seperti melakukan penelitian pasar untuk memahami tren dan preferensi konsumen atau kebutuhan pasar. Kemudian mengidentifikasi segmen pasar yang akan menjadi target, seperti tim profesional atau mungkin amatir atau ya orang biasa saja. Yang kedua, melalui perancangan produk. Yang ini digunakan untuk mengembangkan desain jersey yang sangat menarik dan mendapatkan identitas dari merek ini. Yang kedua, tentu saja menggunakan bahan berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan olahraga tertentu, seperti sepak bola atau basket gitu. Yang ketiga, inovasi dan peningkatan berkelanjutan ini, seperti desain-desainnya ini akan terus melakukan inovasi yang relevan terhadap pasar. Dan yang kedua ini berkomitmen terhadap perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik pelanggan dan perkembangan industri. Dan yang tentu saja yang terakhir adalah produksi massal ya. Ya, bisa buat dengan standar yang lebih tinggi untuk jersey-nya atau yang biasa aja. Dan yang kedua, memastikan pasokan bahan baku untuk produksi massal. Oke, yang ketiga ada target pemasaran jersey-nya. Untuk targetnya ini, yang pertama menentukan segmen pasarnya ini seperti apa, untuk siapa, misalnya buat
pecinta sepak bola atau untuk pemain bulu tangkis gitu ya, dan memahami demografis dan psikografis dari pasar yang akan ditargetkan. Kemudian untuk olahraganya, yang kedua kegiatan olahraga untuk yang pertama untuk menentukan jenis olahraga yang menjadi fokus seperti ya sepak bola, bulu tangkis, voli, basket dan yang lainnya. Dan yang kedua juga akan diidentifikasikan kebutuhan dan preferensi berdasarkan kegiatan olahraga yang akan dijalankan. Yang ketiga, gaya dan modenya menargetkan konsumen yang menekankan pada aspek mode dan desain dan menyesuaikan jersey dengan tren saat ini. Untuk harganya ya akan ditentukan seperti harga terjangkau, menengah hingga premium. Dan untuk harganya tentu saja akan disiapkan fitur-fitur sesuai dengan produk yang akan dipilih sesuai harganya. Baik, sekian dari saya. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya akhiri. Perkenalkan, nama saya Rana Prima Afransa. NIM saya 23020991. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang tadi. Oke, kita lanjutkan aja. Nomor 4, cara memasarkan jersey olahraga. Memasarkan jersey olahraga melibatkan beberapa langkah strategi untuk meningkatkan visibilitas produk, menjangkau target pasar, membangun citra merek. Berikut adalah beberapa cara untuk mendapatkan cara yang dapat diterapkan dalam pemasaran jersey olahraga. Pahami pasar dan pesaing. Berarti di pasar itu ada banyak pesaing ya. Jadi kita perlu memahaminya. 1. Lakukan riset pasar. Kita amati dulu pasar-pasar itu sebelum kita memasarkan jersey kita. Apakah ada pesaing atau enggak? Sebisa mungkin cari yang dikit pesaingnya. Lakukan riset pasar untuk memahami tren terkini, kebutuhan konsumen. Berarti konsumen itu kalau bisa cari tren-tren yang terkini yang disukai para konsumen ya. Yang kedua, dan strategi pemasaran yang berhasil dari pesaing. Kita lihat pesaing kita itu pemasarannya kayak apa yang berhasil memikat para konsumennya. Kita lihat, bisa kita tiru nanti. Identifikasi keunggulan kompetitif dari jersey olahraga Anda. Identifikasi dulu keunggulan kita, jersey kita keunggulan apa aja. Kita nanti kasih tahu keunggulan kita apa aja ya. Yang kedua, aktif di media sosial. Kita perlu punya akun media sosial untuk memasarkan produk kita. 1. Gunakan platform media sosial untuk membangun kehadiran online dan berinteraksi dengan audiens. Berarti kita perlukan media sosial, membangun media sosial untuk memasarkan produk-produk kita. Kedua, bagikan konten berkualitas seperti gambar, video, dan ulasan dari pengguna. Ya, kita perlu membagikan konten berkualitas ya di produk kita, gambar produk kita, video produk kita, dan ulasan dari pengguna yang baik-baik tadi, yang buruk. Oke, selanjutnya penawaran dan diskon. Kita harus membuat penawarannya. 1. Buat penawaran khusus, diskon atau paket bundling untuk menarik perhatian konsumen. Nah, ini kita perlu mencari diskon atau penawaran khusus ya untuk konsumen. 2. Gunakan strategi harga yang menarik terutama pada saat tertentu seperti musim liburan dan
peristiwa olahraga besar. Jadi kita sering update ya. Gunakan strategi yang menarik ya, harganya seperti yang nggak terlalu besar nggak terlalu kecil, kalau bisa ya standar lah untuk warga. Kolaborasi dengan atlet atau tim olahraga, kita perlu kolaborasi sama atlet-atlet ya, seperti nggak bisa Ronaldo ya. Satu, jalani kemitraan dengan atlet terkenal atau tim olahraga untuk meningkatkan otoritas merek. Kita perlu itu tadi kataku tadi, perlu kerjasama sama pemain-pemain ya, seperti Ronaldo, Ginting, atau kalau pemain voli ya carilah yang pro yang terkenal gitu. Yang kedua, libatkan atlet atau tim dengan promosi dan kampanye pemasaran. Nah, itu kita perlu tim atlet dan atletnya sendiri untuk promosikan jersey kita ya. Oke, next ya. 5. Model kerjasama berdasarkan pelaku bisnis jersey olahraga ya, ini modelnya, model kerjasamanya. Kerjasama dalam industri jersey olahraga dapat melibatkan berbagai pelaku bisnis, termasuk produsen, merek, toko retail, dan pihak-pihak terkait lainnya. Nah, ini nggak cuman kita nih, nggak buat doang, kita kan namanya menyebarkan produk kita ke toko-toko atau kemana saja gitu ya. Nah, berikut adalah beberapa model kerjasama dan yang umum dijumpai dalam industri jersey olahraga ya ini. Oke, segmen pasar, kerjasama dengan produsen pakaian, kita perlu kerjasama sama penjual pakaian ya. Satu, brand jersey olahraga dapat menjalin kerjasama dengan produsen pakaian atau garment untuk memproduksi jersey. Tahu ini ternyata ini membuat pakaian ya, membuat pakaian ini. Jadi kita perlu kerjasama pada mereka. Yang kedua, sesuai dengan desain dan spesifikasi tertentu. Kesepakatan ini dapat mencakup skala prediksi, kualitas bahan, dan pengiriman sesuai jadwal. Oh, ini berarti kita harus mencakup skala produksi. E-commerce dan marketplace. Satu, merek dapat menjual jersey olahraga mereka secara langsung melalui platform e-commerce atau bergabung. Nah, yang kedua, dengan marketplace olahraga online, ini memberikan akses di audiens yang lebih luas dan memanfaatkan keuntungan dari exposure online. Lisensi dan hak cipta. Satu, merek jersey olahraga dapat memberikan lisensi atau hak cipta kepada produsen atau pihak ketiga tertentu untuk produksi dan menjual produk dengan merek dan desain mereka. Kita perlu membuat lisensinya dulu dan hak cipta, jadi orang lain gak akan bisa mengcopy atau mengambil merek kita atau desain kita ya. Yang kedua, lisensi ini bersifat regional atau global bergantung pada strategi bisnis merek. Nah, tadi lisensinya dulu dan hak cipta, jadi orang lain gak akan bisa mengcopy atau mengambil merek kita atau desain kita ya. Yang kedua, lisensi ini bersifat regional atau global bergantung pada strategi bisnis merek. Nah, tadi lisensi ini nggak cuma di Indonesia, berarti bisa sampai ke seluruh dunia. Oke, selanjutnya, nah di sini bisa dilihat sendiri. Di sini adalah bisnis model kanvas kita ya. Ini adalah di sini bisnis model kanvas kita ya. Yang pertama bisa dilihat sendiri, ada banyak ya. Oke, nextnya, nah sini ada beberapa model dari jersey yang sudah kita buat ya, tinggal di beberapa model yang ada yang warna biru, ada yang warna putih ya, keren-keren. Oke, sekian dari video ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye.